Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya dan juga nikmat kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali. Setelah kemarin ada kegiatan di prodi ya, sehingga tidak bisa kuliah berlangsung secara daring. Oke, sebelum kita mulai, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya kemarin terkait dengan grup siklik, ada pertanyaan tidak ya? Terkait dengan grup siklik, apakah ada yang ditanyakan? Itu kan konsepnya cukup sederhana ya. Sudah muncul belum? Sudah, Pak. Ya, Pak. Sudah ya. Nanti ini ya grup siklik ya. Oke, jadi grup siklik itu bisa kita lihat contohnya adalah di Z ya, berapa? Ya Z5, Z6, Zn gitu ya. Zm itu adalah contoh dari grup siklik ya kemarin ya. Contohnya adalah misalkan Z6 ya. Z6 operasinya penjumlahan ya. Penjumlahan modulo 6. Atau ini cukup ditulis dengan ini aja ya. Cukup ditulis dengan Z6 plus saja ini ya. Ya lebih cukup ditulis. Ini aja ya, plusnya plus biasa aja ya. Artinya ini plusnya modulo 6 gitu ya. Kita lihat di sini contohnya adalah kemarin. Ini ada 6 elemen 0 sampai 5. Dan ternyata kemarin waktu kita menghitung order ya, kita lihat sini bahwa 1 pangkat 1 adalah 1, 1 pangkat 2 adalah 2, 1 pangkat 3 adalah 3, 1 pangkat 4 adalah 4, 1 pangkat 5 adalah 5, dan 1 pangkat 6 adalah 0 kan. Dari sini bisa kita ketahui bahwa ternyata semua anggota dari Z6 itu adalah pangkat dari 1 ya enggak. 0 itu 1 pangkat 0 juga 0 ya ini ya. Lupa tadi ya. 1 pangkat 0 juga 0, 1 pangkat 6 juga 0. Jadi 1 pangkat 0, 1 pangkat 1, 1 pangkat 2, 1 pangkat 3, 1 pangkat 4, 1 pangkat 5. Nah, ternyata apa berarti? Berarti semua anggota dari Z6 adalah pangkat dari 1. Nah, nanti grup yang seperti ini dinamakan dengan grup siklik yang dibangun oleh 1 gitu ya. Nah, gini ya. Ini adalah grup siklik yang dibangun oleh 1. Oke, ada pertanyaan? Jelas ya? Ya, Pak. Nanti kalau perkalian ya operasinya perkalian. Jadi tergantung operasinya. Oke. Oke ya, sekarang kita masuk ke subgrup ya sekarang ya. Oke, saya pindah ke
Oke, kita pindah ke Oke, udah muncul ya. Oke, sekarang kita mau bahas tentang subgroup ya. Oke, atau lebih dikenal dengan yang namanya grup bagian ya. Bentar, nggak muncul ya. Sebentar. Oke, udah ya. Oke, udah muncul catatan saya. Udah, Pak. Oke ya, Udah, subgroup Pak. ya. Atau lebih dikenal dengan namanya grup bagian. Oke, saya mau berikan contoh ya ini ya. Misalkan gini ya, ini adalah motivasi. Oke, kita tahu bahwa ya himpunan semua bilangan bulat terhadap penjumlahan dia adalah grup ya. Oke, kita tahu itu ya. Kemudian kita juga tahu bahwa R ya himpunan semua bilangan real terhadap penjumlahan dia juga grup. Oke. Dan keduanya adalah terhadap operasi yang sama. Oke. Terhadap operasi yang sama. Dan kita tahu bahwa apa di sini? Bahwa Z adalah himpunan bagian dari R, ya nggak? Himpunan semua bilangan bulat itu kan dia subset dari himpunan semua bilangan real ya. Oke, di sini. Berarti kita memiliki grup ya di dalam grup, itu kan? Ya. Kita memiliki grup di dalam grup Pak, mohon maaf, Pak. ya. Ini di tempat saya screen Bapak putih semua, Pak. Iya kah? Pak, masih Nggih, putih semua. ada. Iya, Pak, sama, Pak. Bentar. Oh, jangan-jangan saya keliru share screen-nya ini. Oh, keliru tuh saya. Udah belum? Sudah, Pak. Udah, Udah, Pak. Pak. Keliru. Ya, oke. Udah ya. Ya, udah sih ya, saya ulangi ya. Jadi, subgrup atau grup bagian ya, motivasinya ini ya, kita tahu bahwa Z terhadap operasi penjumlahan, ya, himpunan semua bilangan bulat, pada penjumlahan itu adalah grup, kemudian R ya, himpunan semua bilangan real, terhadap penjumlahan dia juga grup, dan keduanya ini adalah grup terhadap operasi yang sama, yaitu operasi penjumlahan bilangan. Dan kita tahu juga bahwa himpunan bilangan bulat itu adalah himpunan bagian ya, atau subset dari himpunan semua bilangan real. Sehingga kita mendapatkan fakta bahwa Z ya, grup Z dia termuat di dalam R ya, atau subsetnya R. Sehingga dari sini kita mendapatkan ada grup di dalam grup gitu ya. Nah, dari sini kemudian kita mendapatkan motivasi yang namanya subgrup atau grup bagian ya, yaitu adalah apa definisinya berarti? Definisinya adalah berarti apa? Diberikan grup G ya. G adalah posisi bintang ya. Nah, nanti dan H ya. H ini adalah himpunan bagian ya atau subset
dari G ya, yang tidak kosong ya. Subset tidak kosong subset tak kosong dari G. Maka nanti H ini disebut dengan subgrup dari G. Ini jika H ini juga merupakan grup nih ya, terhadap operasi bintang yang sama pada G. Itu ya. Biasanya nanti dinotasikan dengan H ini ya. G ini. Oke, itu ya. Jadi ini motivasinya seperti ini. Oke, ada pertanyaan terkait dengan definisinya? Belum. Belum ya. Oke, jadi dia adalah grup di dalam grup ya. Dan dia operasinya harus sama ya. Dan dia operasinya harus sama. Ya. Jadi ada grup G. Ini operasinya bintang. Di dalamnya ada H ya. Tidak kosong dan dia juga operasinya juga sama dia. Ya. H himpunan bagian dari G dan H juga bukan himpunan kosong. Gitu ya. Ada yang tahu artinya subset di sini? Apa artinya subset di sini? Bagaimana cara menunjukkan suatu himpunan itu adalah himpunan bagian dari himpunan yang lain? Ada yang tahu? Apa artinya subset berarti? Berarti apa? Semua yang di sini adalah anggota dari G gitu ya. Semua anggota H adalah anggota G. Artinya apa? Jika X anggota dari H, maka X anggota dari G. Nah, gitu ya. Ini definisi dari subset. Dan tidak kosong. Tidak kosong itu ada isinya gitu ya. Ada isinya. Oke. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita mau ke contoh. Contoh ini ya. Yang pertama adalah tadi ya. Kalau kita punya apa? Punya contoh ya, diketahui ya. Z plus dan R plus-nya adalah grup. Ini adalah grup terhadap operasi plus yang sama. Maka apa nanti? Z ini adalah subgrup dari R gitu ya. Oke. Sehingga dapat ditulis apa? Dapat ditulis Z subgrup dari R. Nah, ini ya. Oke, apalagi contohnya? Q juga ya. Menurut semua bilangan rasional atau penjumlahan. Ya. Q itu kan ini ya. Kemudian semua A per B, di mana A, B anggota Z, B-nya tidak sama dengan 0. Ya. Kita tahu bahwa Q adalah himpunan bagian dari R. Oke, maka Q ini juga subgrup dari R ya, terhadap penjumlahan. Oke. Contoh subgrup juga. Oke, sekarang contoh yang lain ini. Sekarang saya memberikan
Z6 ya. Penjumlahan. Ini adalah grup. Oke. Saya berikan contoh H, misalkan. Isinya adalah 0, 2, 4. Ini kan bagian dari Z6 nih ya. Apakah H itu subgrup? Gimana? Iya, Pak. Ya, oke. Kita lihat ya, apakah dia grup? Apakah H itu adalah subgrup dari Z6? Berarti apa untuk menunjukkan ini? Berarti kita harus tahu, kita harus menunjukkan bahwa H adalah grup, gitu kan? Apakah H adalah grup? Ada penjumlahan modulo 6 nih ya. Penjumlahan modulo 6. Nah, caranya karena ini cuma 3 elemen, kita bisa membuat tabel Kelly-nya. Oke, kurang. 0, 2, 4 ini ya. Ini penjumlahan modulo 6. Jadi, penjumlahan modulo 6 ya, berarti ya. 0, 2, 4. Oke, 0 tambah 0. 0 tambah 2 ini adalah 2. 0 tambah 4 adalah 4. 4. 2 tambah 0, 2. Ini 4. Ya, 0. Ini 4. 4 tambah 2, 0. 4 tambah 4, 2. Oke. Dari sini kita tahu bahwa di sini tertutup ini ya. Kita tahu bahwa ini adalah tertutup. Ya, tertutup. Untuk setiap A, B anggota H, A tambah B juga anggota H. Asosiatif jelas ya. Asosiatif jelas karena dia anggota dari Z6 ya kan. Oke. Untuk setiap A, B, C anggota dari H, A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C ya. Kemudian yang ketiga, ada 0 kan. Dari identitas itu apa? Ada 0 anggota H. Demikian hingga untuk setiap A anggota H, A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A. Ya. Dan yang keempat, inversnya ada semua tuh ini. Ya enggak? Berapa inversnya 0? Inversnya 0 adalah 0. 0, inversnya 2, 4. 4, inversnya 4, 2. 2 ya. Ini anggota dari H juga semua ya. Ada semua di sini kan? Oke, berarti apa kesimpulannya? Kesimpulannya H adalah subgrup dari Z6. Oke. Sekarang saya ganti contoh yang lain. Contoh yang keempat. Misalkan misalkan K ya. Dengan K misalkan 0, 2, 3, 4. Himpunan bagian dari Z6. Apakah himpunan K ini adalah subgrup dari Z6? Gimana? Apakah K ini adalah subgrup dari Z6? Terhadap penjumlahan saja ya, penjumlahan modulo 6. Apakah dia subgrup? Tidak. Tidak ya. Oke, bagaimana Mas? Aduh, penasaran ya.
Tidak ya, betul tidak ya. Oke. Kenapa? Ayo. Kelihatan sini ya. Itu apa? Karena apa ayo? Mas? Itu Pak 4 sama 3. Nanti jadi 7. Sisa 1. Ya. Oke ya, bisa itu ya. 3 tambah 4 ya itu ya. Sebab apa? Sebab tidak tertutup ya. Kita lihat. Karena apa ini? Dia tidak tertutup. Tidak tertutup ya. Itu apa di sini? Ada 3 dan 4 anggota dari K. Demikian hingga 3 ditambah 4 sama dengan 1 loh. Ya, 1 bukan anggota dari K. Oke. Jadi cukup salah satu aksioma aja tidak dipenuhi, ya sudah bukan subgroup. Itu ya. Atau boleh yang lain ya, 2 tambah 3 juga boleh ya. Kan 5 kan juga bukan anggota K ya. Oke. Ini contoh bukan subgroup. Kalau ini N misalkan. 2, 4 ini. Kalau 2, 4 begini bagaimana? Apakah dia subgroup? Oh, ini jelas kelihatan ya. Ini jelas bukan ya? Ya, Pak. Ya, kelihatan loh. Karena apa? Tidak tertutup. Ya, tidak ada nolnya. Ya, kelihatan sekali kan? 0 bukan anggota dari N. Ya, tidak ada elemen identitas. Itu ya. Tidak tertutup juga boleh sih ya. Tidak tertutup juga boleh. Atau pakai ini ya. Sebab ya 2 tambah 4 sama dengan 0. Ya, bukan anggota dari N juga ya. Ada 2 dan 4 anggota N sehingga 2 tambah 4 bukan anggota N juga boleh. Tapi kalau dari N sini sudah kelihatan jelas bahwa 0 bukan apa? Tidak ada elemen identitas di sini. Oke, ada pertanyaan terkait dengan subgroup? Oke, tidak ada. Belum, Pak. Tidak, Pak. Oke, ya jelas ya. Nah, sekarang saya mau masuk ke teorema subgroup ya. Bentar, nih saya putar dulu ini. Oke ya, kita tahu satu definisi sini ya. Saya mau membandingkan definisi grup dengan definisi subgroup nanti ya. Oke, apa itu yang pertama? Yang pertama adalah setiap A dan B anggota dari G, A bintang B, anggota G, gitu kan. Yang kedua, untuk setiap A, B, C anggota G, A bintang B, bintang C sama dengan A bintang B, bintang C ini asosiatif ya. Yang ketiga, terdapat elemen identitas sehingga untuk setiap A anggota dari G, A bintang E sama dengan E, bintang A sama dengan A, dan yang keempat, setiap elemen di G memiliki inverse.
dengan keliru toh. Dengan ini ya. Oke, sekarang saya mau bandingkan dengan H. Ini adalah subgrup dari G. Berarti apa nanti? Dia memenuhi untuk setiap A, B, anggota dari H, A, bintang B, anggota dari H. Oke ya. Berarti ini H subset dari G ini ya. Yang kedua, untuk setiap A, B, C, anggota H, berarti A, bintang B, bintang C sama dengan A, bintang B, bintang C. Yang ketiga, terdapat E anggota H, sehingga untuk setiap A anggota dari H, A bintang E sama dengan E, bintang A sama dengan A. Dan yang keempat, untuk setiap A anggota dari H, terdapat A inverse anggota H, hingga A bintang A inverse sama dengan A inverse bintang A sama dengan E. Oke, kita lihat sini ya. Ini G himpunan bagian dari ya G, ini himpunan H ini ya. H subgrup G berarti H adalah himpunan bagian dari G yang tidak kosong ya. Oke, nah untuk menunjukkan sub H itu sub dari G, berarti kita harus menunjukkan bahwa H adalah himpunan adalah grup ya terhadap operasi yang sama pada G. Nah, tetapi apa di sini? Bahwa kita tahu bahwa G itu adalah grup dan H adalah himpunan bagian tak kosong dari G. Berarti ada sifat-sifat dari grup yang tetap dipertahankan di sembarang himpunan bagiannya. Kira-kira yang mana ini? Dari keempat aksioma ini, mana yang tetap dipertahankan sifatnya? Tetap berlaku gitu loh. Di contoh yang di atas tadi kan. Nih, tidak tertutup ya. Ada yang tidak tertutup. Berarti yang pertama jelas, yang pertama ini jelas tidak bisa, harus tetap dibuktikan ya. Tetap dibuktikan juga ini. Kemudian, ini juga bukan subgrup tuh ini, N. Bukan subgrup karena tidak ada 0 kan. Berarti dapat E juga harus tetap ditunjukkan. Bagaimana inverse-nya? Bagaimana dengan inverse-nya? Kalau saya punya himpunan gini, saya punya himpunan S. Misalkan 0, 1, 2. Himpunan bagian dari Z6. Apakah ini subgrup? Ada banyak ya, ada banyak alasan di sini ya. Pilih salah satu aja. Contohnya adalah dia tidak tertutup ya. Bisa karena tidak tertutup. Bisa juga karena inverse-nya tidak ada di dalam S. Contohnya adalah 1 ya. 1 inverse itu adalah 5 kan. Dia juga bukan anggota S. Oke. Berarti sembarang himpunan bagian dia juga belum tentu subgrup. Sehingga ini juga harus ditulis. Nah, yang bisa tidak perlu dibuktikan adalah asosiatif. Oke. Asosiatif tidak perlu dibuktikan karena sudah jelas, ya enggak? Kalau saya mengambil sembarang 3 elemen dari H, ya, oke, A, B, C anggota H, karena H itu himpunan bagian dari G, maka apa ini? A, B, C pasti anggota dari G kan? Ya enggak?
Kalau saya mengambil ABC anggota H, pasti dia ABC anggota G. Karena G-nya adalah grup, maka berlaku sifat asosiatif. Jadi pasti dipenuhi. Oke, jadi sifat asosiatif pasti dipenuhi oleh sembarang himpunan bagian tak kosong dari G. Sehingga untuk menunjukkan subgrup, kita cukup dengan menunjukkan dengan 3 saja. Oke, yang kedua ini tidak perlu, ya. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Belum, Pak. Belum? Nah, kemudian ternyata apa lagi? Ternyata dari 4 aksiomat subgrup tadi, asosiatif sudah bisa kita abaikan. Ternyata ada satu lagi yang tetap bisa diabaikan. Yang mana kira-kira? 1, 3, atau 4? Yang mana? Satu. Oh, ya enggak. Ya, satu harus Empat. satu harus. Ini contohnya ini, ya. Ini kan harus tetap, ya. Tertutup harus. 4 mungkin, Pak. Ya, 4 betul. 4 bisa diabaikan. Kenapa? Karena yang pertama kan jelas tertutup ini ya. Yang pertama tutup. Saya lihat sini. A bintang A inverse sama dengan A inverse bintang A sama dengan E. Ini kan anggota H kalau dia tertutup. Ya enggak? Oke. Kalau yang keempat dipenuhi, artinya apa? Artinya E anggota dari H. Ya enggak? Oke. Kalau 4 dipenuhi, maka 3 dipenuhi gitu loh. Ya. Paham nggak mas saya? Iya, Pak. Ya. Berarti kalau 4 dipenuhi, maka 3 dipenuhi. Sorry, kalau sorry. Kebalik saya. Maksudnya yang bisa diabaikan itu yang nomor 3, bukan yang nomor 4. Oke. Yang nomor 3 bisa diabaikan, sorry ya. Bukan yang keempat. Yang ketiga bisa diabaikan karena kalau 4 dipenuhi, maka 3 juga dipenuhi, gitu ya. Oke. Ini bisa kita abaikan. Karena kalau 4 dipenuhi dan 1 dipenuhi, maka E juga pasti anggota H ya, dari sini kan. Kalau dia tertutup, maka yang keempat ini A bintang A inverse sama dengan A inverse bintang A sama dengan E, E-nya pasti anggota H juga. Sehingga 3 juga dipenuhi. Jadi, untuk menunjukkan subgrup, kita cukup dengan 1 dan 4. Itu ceritanya. Dan 1 dan 4 ini bisa kita rangkum menjadi satu pernyataan. Itu ya. Oke, namanya teorema subgrup. Oke, diberikan G. Ini adalah grup. Dan H ini adalah himpunan bagian dari G yang tidak kosong. Maka H adalah subgrup dari G jika dan hanya jika memenuhi ini ya, untuk setiap A dan B anggota dari H. Nah, tadi 1 dan 4 tadi, yang ini, itu kita rangkum menjadi satu pernyataan, yaitu A bintang B inverse anggota dari H. Nah, ini ya.
Oke. Ini dari 1 dan 4 ini bisa kita rangkum jadi ini. Oke. Dan ini ya. Yang pertama dan yang keempat bisa kita rangkum jadi ini. Kok bisa? Karena apa? Kita tahu apa kemarin sifatnya. Sifat grup itu apa? Untuk setiap A anggota dari G, A inverse diinverskan sama dengan A ya kemarin ya. Oke. Nah, kita lihat sini. Kalau 1 dan 4 dipenuhi, apa artinya berarti? Kalau saya punya AB anggota dari H, dia subgrup, ya Kak. H subgrup, maka B inverse anggota H. Ya enggak? Oke, menggunakan ini, kita peroleh AB inverse sama dengan AB, dia juga anggota dari H. Itu ya. Oke. Kan untuk setiap AB ini, ya, ini kan untuk setiap AB anggota H. B inverse anggota H tinggal dimasukkan ke teorema AB inverse sama dengan AB anggota H. Oke, berarti kita mendapatkan hasil yang sama seperti yang di sini. Oke. Kalau B dan B inverse anggota H dan memenuhi ini, maka akibatnya apa nanti? Akibatnya berarti B anggota H, ya kan? B anggota H, B inverse anggota H, dan dia tertutup. Maka akibatnya berarti B bintang B inverse sama dengan E ini juga anggota dari H. Berarti apa? E anggota dari H. Oke. Kalau E anggota H, ya udah ketemu semuanya ya. Gitu ya. Inverse-nya di sini. Oke. Itu ya. Ini kalau dari kiri ke kanan. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, ada pertanyaan? Jadi dari menunjukkan subgrup tadi kita butuh 4 aksioma, ternyata ada 2 yang bisa kita hapus ya, kita abaikan. Cukup kita buktikan tertutup dan setiap elemen memiliki inverse. Nah, dari 2 pernyataan itu, 1 dan 4 itu, kita rangkum menjadi 1 pernyataan ini saja. Yaitu, ini ya, A bintang B inverse anggota H. Ini cukup ini aja, sudah menunjukkan dia subgrup. Contoh. Ya, halo? Oke, contoh ya. Contoh ini diberikan atau diketahui Z ya, data penjumlahan ini adalah grup. Oke, sekarang kita berikan yang namanya 2Z. 2Z itu adalah himpunan semua bilangan genap atau bilangan bulat kelipatan 2 ya. Atau 2X misalkan gini ya, 2X di mana X anggota dari Z ya, kelipatan 2. Kalau mau plus ya gini ya. Min 4, min 2, 0, 2, 4, dan seterusnya ini ya. Genap ya, kelipatan 2. Nah, ternyata apa nih? Akan ditunjukkan bahwa 2Z adalah subgrup dari Z. Bagaimana ini buktinya? 2Z adalah subgrup dari Z. Ini kan jelas 9 bagian ya ini ya. Ini jelas himpunan bagian dari Z ya. Karena dia bilangan bulat genap nih ya. Bagian dari Z.
Dan kita tidak mungkin membuat tabel kalinya kan, karena ini data yang nggak banyak elemennya. Caranya gimana caranya? Kita tunjukkan dulu 2Z tidak kosong ya ini ya. 2Z jelas bukan himpunan kosong ya. Sebab kita harus menunjukkan contohnya, yaitu apa? 0 kan. 0 kan 2 kali 0 kan. Anggota dari 2Z. Oke, ada isinya kan? Contoh isinya. Kemudian yang kedua, kita menggunakan teorema ini. Berarti diambil sebarang AB anggota dari 2Z. Akan dibuktikan bahwa A bintangnya apa? Plus ya Kak? Apa B inverse-nya? Berarti inverse-nya apa kalau inverse-nya B kalau di Z? Inverse-nya B apa kalau di Z? Negatif B ya? Ya enggak? Atau A min B itu ya? Adalah anggota dari 2Z. Ini yang mau kita tunjukkan. Apakah dia berlaku seperti ini atau tidak? Oke, bagaimana caranya? Gimana? Kalau AB anggota 2Z, apa artinya ini? Maka A dan B adalah bilangan genap. Berarti A berbentuk ini kan? 2X ini ya, 2X misalkan. Dan B misalkan 2Y. Untuk suatu X dan Y anggota dari Z. Oke, nanti apa diperoleh? A dikurangi B sama dengan 2X dikurangi 2Y. Sama dengan 2 dikalikan X dikurangi Y. Nah, dari sini kelihatan ini. Ini kan sudah bilangan bulat nih ya. Jadi X kurangi Y anggota Z. Berarti apa? A dikurangi B adalah 2 kali sesuatu. Bilangan bulat. Sehingga ini anggota dari 2Z. Oke, tadi apa ini? Terbukti bahwa 2Z adalah subgrup dari Z. Itu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo? Apakah ada pertanyaan Belum, Pak. terkait? Oke. Pak. Ya? Belum? Oke, sekarang ini lebih diperumum ya. Jadi tidak hanya kelipatan 2, tapi juga kelipatan N juga tetap bisa ya. Jadi kalau saya punya N anggota dari, atau M aja lah, F, E, N nggak apa lah ya. Kalau saya punya N anggota Z, kita bisa bentuk himpunan NZ, yaitu himpunan bilangan bulat kelipatan N. Oke. Ini kelipatan N ya. 2N, N, 0, N, 2N, dan seterusnya. Ini juga dapat ditunjukkan. Tulisannya jelek ya. Ini belajar pakai ini. Pakai pen itu loh. Dapat ditunjukkan bahwa NZ ini adalah subgrup dari Z nih ya, data perjumlahan. Tentu saja caranya seperti ini ya. Jadi buktinya mirip seperti ini ya. Buktinya analog dengan yang 2Z ya. Bukti
analog dengan yang di 2Z. 2-nya tinggal diganti N gitu ya. Ini. Oke. Ada pertanyaan? Silakan mau tanya loh. Boleh aja, silakan. Yuk. Oke, kalau nggak ada, kasih latihan lagi ya, contoh yang lain. Oke, misalkan ini itu ya. GL2R. Ini adalah grup ya. Y matriks 2 kali 2. Entry-nya adalah R, bilangan real. Dengan determinan itu apa berarti? AD min BC ya dia. Tidak sama dengan 0. Kemudian saya berikan namanya SL2R ya. SL itu spesial ya. Ini adalah matriks ABCD di mana ABCD-nya juga anggota R. Tapi di sini AD dikurangi BC sama dengan 1. Ini grup. Oke, apakah ini subgrup dari GL2R? Kira-kira iya atau tidak ini? Sudah diketahui ya, diketahui ini adalah grup yang GL2R. Kalau dia determinannya 1, apakah dia subgrup? Oke, bagaimana? Yang pertama, kita tunjukkan bahwa SL2R tidak kosong dulu. Jelas subset ini ya. Jelas bahwa ini SL2R itu jelas subset dari GL2R ya. Jelas ya. Ukurannya matriknya 2 kali 2, entry-nya bilangan real, dan 1 kan tidak sama dengan 0 nih ya. Itu sama dengan 0. Berarti dia subset dari GL2R. Apakah dia kosong? Oh tidak ya, karena kita bisa menunjukkan contohnya. SL2R dia juga bukan himpunan kosong. Sebab kita bisa menunjukkan contohnya. Ada yang tahu contohnya? Contoh matrik yang termnya 1. Yang bisa ini? 1001, Pak. Oh iya, jelas ya. 101 ya. Oke, makasih Mas. Jelas nih ya, ada isinya. Oke, setelah itu kita tunjukkan bahwa determinannya, kita tunjukkan menggunakan teorema yang ini ya, yang ini. Terus setiap AB anggota H, A bintang B A bintang B inverse anggota H. Oke. Diambil sebarang matrik A dan B anggota dari SL2R. Akan dibuktikan bahwa itu apa ini? A, B inverse anggota dari SL2R. Apakah ini dipenuhi? Kalau ini dipenuhi berarti dia subgrup, gitu ya. Oke. Diketahui A dan B anggota dari SL2R. Apa artinya berarti? Maka determinan A sama dengan berapa ini? 1 ya. Determinan B ini juga 1. Ini kan determinan ya. Oke. Ini kan determinan ini. Determinan A, kalau sorry.
Kalau A itu adalah A, B, C, D, maka nanti determinan A adalah AD min BC ya. Ini dah dulu di kuliah Ale ya. Nah, berarti kalau A dan B anggota dari SL2R, maka determinan A sama dengan 1, determinan B sama dengan 1. Oke, sekarang determinan, apa artinya AB inverse anggota SL2R? Artinya, apa ini? Artinya apa? Berarti determinan AB inverse juga sama dengan 1. Apakah benar seperti ini? Kita lihat ya, berarti ya. Determinan AB inverse sama dengan apa ini? Sifat-sifat determinan sama dengan determinan A dikalikan determinan B inverse. inverse. Apa sifat determinan B inverse? Apa sifatnya? Tahu nggak sifat B inverse apa? Masih kan nggak? B dikalikan B inverse sama dengan apa? Matriks intas toh? Ya nggak? Oke, halo. Ya, Pak. Determinan B inverse sama dengan determinan dari I, ya nggak? Oke. Ini apa ini? Determinan dari B dikalikan determinan dari B inverse sama dengan determinan dari I. Berapa determinan dari I itu? Berapa? Determinannya I berapa? 1. 1 toh. Nah, iya. 1. Berarti determinan B inverse sama dengan seper dari determinan dari B. Itu ya. Berarti seper dari determinan dari B. Determinannya 1 adalah, dari determinannya A berapa tadi? Ini 1, ya enggak? Determinannya B juga 1. Berapa ini hasilnya? Sama dengan 1. Oke. Ya, berarti ini sama dengan 1. Apa artinya? Artinya determinan AB inverse sama dengan 1. Artinya berarti AB inverse anggota dari SL2R. Akibatnya apa ini? SL2R adalah subgrup dari GL2R. Itu ya. Ada pertanyaan sejauh ini? Oke, tidak ada. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, ini ya. Sudah muncul ya? Sudah, Pak. Oke, Sudah, tadi Pak. ini tadi yang kita bahas nih ya. Oke, udah. Ini juga ya contoh ya M2R nih ya. M2R penjumlahan ya. Ini kan terhadap pasti penjumlahan ya ini ya. Ini pasti penjumlahan ya, M2R. E-nya kemarin 0 nih ya. E-nya adalah matriks 0. Ini juga bisa tunjukkan bahwa H ini juga himpunan bagian dari subgrup dari M2R ya.
Silahkan bisa untuk latihan. Yang perlu diperhatikan adalah syarat himpunannya itu ya. Misalkan ini syaratnya adalah ukurannya 2x2, entry-nya bilangan real. Kalau yang N itu kan syaratnya apa ini? Materinya 2x2, entry-nya anggota bilangan real dan sifatnya seperti ini. A plus B sama dengan C plus D. Jadi harus dipenuhi. Apa contoh elemennya ini? Ada yang tahu? Contohnya apa? 1, 4, 2, 3 ini ya. Ini contoh anggota dari N ya. Ini contohnya. Kenapa? Karena 1 plus 4 sama dengan 2 plus 3. Gitu ya. Kalau 1, 2, 3, 4, dia bukan anggota N. Ini contohnya aja. Nanti bisa untuk latihan ya. Ini teorema yang tadi ya. Teorema 1, asosiatifnya hilang nih ya. Asosiatifnya hilang. Asosiatifnya hilang. Kemudian yang kedua, kok hilang ini? Bentar. Oh, jadi hilang ya tulisannya ya. Bentar. Muncul nggak tulisannya ini? Belum ada, Pak. Oh, Belum, kok hilang? Pak. Kok hilang ya? Di Zoom coba Pak. Belum, Pak. Ukurannya. Loh, kok jadi hilang ya? Diubah. Aneh ini. Tuh. Apa ya? Loading mungkin, Pak. Oh, ntar nih. Ntar. Ganti colokannya. Cuman itu Oke. Udah ya. Ini ya. Tadi yang pertama ini asosiatifnya hilang. Kemudian yang kedua, identitasnya hilang ya, tinggal 2. Dan kemudian dirangkum jadi 1 nih ya. Jadi 1 yaitu teorema yang ketiga ini ya, AB inverse anggota H. Ini sifat-sifatnya, contoh-contohnya ya. Tadi ini sudah. Oke, bisa menggunakan tabel Kelly ya. Dan seterusnya. Oke. Nah ini ya, selanjutnya ini penting ini. Nah ini, setelah kita belajar grup ini, biar lebih simpel menulisnya, nanti G bintang cukup dengan G. Oke. Itu ya. Nah, oke, G bintang cukup dengan G, A bintang B cukup dengan AB nih ya. Jadi AB itu artinya A dioperasikan dengan B. Tergantung nanti apa definisi operasinya ya. Beda-beda. Tapi yang penting AB itu adalah A dioperasikan dengan B. Ya. Ya. Berarti nanti A bintang B cukup dengan AB aja. Oke. Kalau Zn artinya dia grup terhadap penjumlahan modulo N gitu ya. Nah, ini cukup ditulis dengan Zn aja. Itu ya. Cukup dengan
Zn. Kalau perkalian, grupnya ya Zn star, misalnya gini. Grup Z cukup ditulis dengan Z aja. R juga ya. Ini cukup dengan R aja kayak gini. GL2R ini artinya atau GLNR artinya ini adalah operasinya perkalian ya. Operasinya perkalian matrik. Nah, ini cukup dengan GLNR aja. Ya, dan seterusnya. Oke, nah ini sekarang sifat-sifat subgrup ya. Sekarang kita bahas sifat-sifat subgrup. Oke, sifat yang pertama adalah kalau kita memiliki dua subgrup ya. Kalau kita memiliki dua subgrup H dan K ya. Kalau kita memiliki dua subgrup H dan K ya. Maka nanti H irisan K ini dia juga subgrup dari G. Bisa kita tunjuk, bisa kita buktikan ya. Keliru. Bisa kita buktikan. Bagaimana caranya? Bagaimana buktinya kalau jika diiris itu subgrup? Ini caranya ya. Kalau H ini nggak nyambung ya. Kalau H dan K adalah subgrup dari G, apa irisan A, H irisan K itu? Himpun apa ini berarti? Ada yang tahu? Apa H irisan K itu? Kita memiliki grup G, semestanya adalah G ya. Ini H, ini K, keduanya subgrup. Nah ini irisannya ya. Seperti apa ini? Himpunan semua anggota dari G yang termuat di dalam H dan juga termuat di dalam K. Oke, jadi kata penghubungnya dan ya. Oke, gitu ya. Bagaimana cara menunjukkan bahwa H irisan K itu adalah subgrup? Bagaimana cara menunjukkannya? Kita ambil sembarang dua anggota dari H irisan K. Apa artinya nanti? AB anggota dari H dan AB juga anggota K, ya enggak? Karena dia di sini ya. Berarti A di sini, B di sini. Ya. Malah kehapus. Ini ya. A di sini, B di sini. Oke. Karena H dan K adalah subgrup, maka berlaku teorema subgrup yaitu AB inverse anggota dari H dan AB inverse anggota dari K. Ingat ya, AB inverse artinya A dioperasikan dengan B inverse gitu ya. Karena keduanya ini sama di dalam H dan di dalam K, maka dari dua ini AB inverse anggota dari H irisan K. Itu ya. Artinya apa ini? Berarti H irisan K adalah subgrup dari G. Oke, itu ya. Sudah ada di sini ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada,
Lanjutkan. Ini ya. Ini buktinya tadi ya. Ini buktinya. Nah, bagaimana kalau digabung? Kalau digabung ternyata belum tentu ya. Ini contohnya ya. 2Z digabung 3Z. Ya, belum tentu ya. Ini semuanya subgrup ya ini ya. Ini semuanya subgrup dari Z. 2Z, 3Z, 4Z itu semuanya subgrup. Oke. Ini semuanya adalah subgrup dari Z ya, terhadap penjumlahan. Di sini kita lihat bahwa 2Z digabung 3Z, ini artinya ya. Ini. Ternyata apa? Dia tidak bersifat tertutup. Oke, sini. Tidak tertutup. Ya. Tidak tertutup ya, contohnya ini ya. Min 2 ditambah 3 sama dengan 1. 1 bukan anggota dari 2Z gabung 3Z. Tidak ada 1 di sini, sehingga dia tidak tertutup. Tapi kalau 2 ya, 2Z digabung 3Z, ternyata dia bukan subgrup dari Z. Tapi kalau 2Z digabung 4Z, dia adalah subgrup ya. Subgrup dari Z. Ya jelas ya. Kenapa? Karena 4Z kan subset dari 2Z. Jadi kalau gabungan, belum tentu ya. Ada yang subgrup, ada yang bukan subgrup. Tapi kalau irisan, itu pasti subgrup. Oke. Contoh ya. Nah ini sampai N ya. Sampai N juga tetap berlaku ya. Diiriskan ada banyak itu bisa. Tetap berlaku. Nah sifat-sifat yang lain ya. Nanti bisa dipelajari ya. HK. Kalau dia abelian dia subgrup. Kalau bukan abelian dia bukan subgrup. Nanti bisa ditunjukkan sendiri. Ada lagi subgrup siklik ya. Subgrup siklik itu subgrup yang juga grup siklik gitu ya, gampangannya gitu. Oke, ada pertanyaan? Ya, subgrup siklik. Ada lagi istilah center ya. Center itu kalau dia komparatif ya, nanti bisa untuk latihan. Centralizer. Oke, ada pertanyaan terkait dengan subgrup? Ini secara materi sudah selesai ini tentang subgrup. Subgrup, contoh-contoh subgrup dan sifat-sifat subgrup ya tadi ya, sudah kita bahas. Nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang teorema Lagrange ya. Teorema Lagrange. Nanti kita bahas tentang koset kiri kanan ya. Itu pertemuan berikutnya ya, besok apa? Besok Rabu ya. Oke, ada pertanyaan terkait dengan subgrup? Tidak ada? Atau tidak? Belum, Pak. Oke, coba ini ya, tak kasih latihan. Kalau ini, H isinya adalah
Ini mana bagian dari S3. Apakah ini subgrup atau tidak dari S3? Hmm. Hmm? Apakah H subgrup? N. Bagaimana? H dan N. Apakah H subgrup dari S3? Bukan, Pak. Bukan ya, jelas bukan. Ini bukan. Kenapa? Karena tidak tertutup. Tidak tertutup ya. Kita lihat 1, 2 dengan 1, 3 adalah 1, 3, 2. Bukan anggota dari H. Kalau yang N? Iya, Pak. Iya ya, kelihatan ya ini ya. Ada identitas, inverse-nya ada ya. Setiap elemen inverse-nya ada. Inverse-nya 1 adalah 1 dan inverse-nya 1, 2 adalah 1, 2 sendiri. Gitu. Kalau ini K 1, 1, 2, 3, 1, 3, 2. Ini bagaimana? Apakah ini subgrup dari S3? Gimana? Ini bisa kita lihat tadi ya, pakai tabel juga bisa ya. Kayak yang sini tadi. Yang ini ya tadi ya. Satu, 1, 2. Ini 1, 1, 2, 1, 2 ini 1 ya. Kelihatan ya. Nah, kalau yang ini bagaimana? Tuh. Apa ini? Ini 1, ini 1, 2, 3. 1, 2, 3, sini 1, 3, 2. 1, 3, 2. ada 2. Sini 1, 1, 3. 3, sini 1, 3, 2. 1, 1, 3, 3, 2. 2. Ini 1. 1, 1, 3, 2. Sini 1. 1, ini 1, 1, 2, 3. 2, 3. Oke dah, kelihatan banget ini. Jelas subgrup berarti ya. Iya, Pak. Oke. Jelas subgrup semua. Karena tidak tertutup, identitasnya ada, inverse-nya ada semua. Oke. Oke, K ini adalah subgrup dari S3. Oke ya, cukup ya.
minta berikan kuisnya ya, soal latihannya dan juga presensi. Ditunggu ya, nanti saya buatkan. Oke, cukup? Ada pertanyaan lagi? Belum, Pak. Oke, belum ya. Oke, materi kita sudah cukup ini. Oke, ada yang ingin disampaikan? Oke, muter nih. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan di ya. Lanjutkan di mana? Di grup WA ya nanti ya. Nanti ada kuis. Sedang saya persiapkan ya. Belum selesai saya ketik. Oke, cukup sekian. Besok kita bahas lagi tentang koset ya, tentang oh ini ya, mungkin saya kasih motivasi buat besok ya. Kita kasih buat besok ini. Ini mungkin berkaitan ya dengan koset kemarin. Tadi ya. Oke, H ya 024 tadi kan. Ini subgrup dari Z6 ya tadi ya. Ini bukan subgrup ya. Dari S3 lah gitu. Keliru dari Z6. Oke, H ada memiliki elemen sebanyak 3. N ada sebanyak 4 ya, jumlah elemennya ada 4. 3 membagi habis 6 ya. Kenapa? Karena Z6 isinya ada sebanyak 6. 4 tidak membagi habis 6. Ya. Jadi ada kaitannya ini ya, antara ini sama ini. Kalau dia tidak membagi habis, pasti dia bukan subgrup besok ya. Kita bahas itu. Oke. Jadi kalau kita memiliki himpunan ada 4 elemen atau 5 elemen, itu pasti dia bukan subgrup dari Z6. Begitu. Oke, cukup ya. Terima kasih atas kehadirannya. Kita nanti sambung di kuis dan presensi. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam.